Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Allahumma علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Syukur alhamdulillah pada pagi ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk iktikaf sejenak di dalam masjid ini sambil kita meneruskan pembacaan Al-Quran. Pada saat ini sudah sampai kepada ayat yang ke-60, surat Al-Isra ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wash-shajaratal mal'unata fil Qur'an wa nukhawwifuhum wa fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan ingatlah ketika kami katakan kepada engkau, hai Muhammad, inna rabbaka, sesungguhnya Rabb engkau, Tuhan engkau, ahata bin nas, melingkup manusia, meliputi manusia. Wa ma ja'alna ar-ru'ya, dan tiadalah kami jadikan penglihatan, allati araynaka, yang kami perlihatkan kepada engkau, illa fitnatan linnas, kecuali cobaan, fitnah bagi manusia. Wasyajaratal mal'unah, begitupun pohon yang terlaknat di dalam Al-Quran. Wa nukhawwifuhum, dan kami menakuti mereka. Fama yaziduhum, dan tiadalah bertambah mereka kecuali kedurhakaan yang besar. Di ayat sebelumnya sudah kita baca bahwa kaum musyrikin Mekah itu meminta supaya diturunkan juga mukjizat kepada Rasulullah SAW sebagaimana mukjizat yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu, seperti mukjizatnya Nabi Saleh dengan untanya. Dapat mereka melihat, tapi Allah tidak mengirimkan mukjizat seperti itu karena masih awal-awal. Sebab kalau diturunkan mukjizat sebagaimana yang mereka tuntut itu dan lalu mereka menolaknya, maka itu alamat mereka akan dihancurkan oleh Allah SWT, sebagaimana dihancurkan kaum Ad dan Samud tersebut. Nah, Allah saja tidak ada yang melarang itu, tidak ada yang dapat menghalangi melakukan apa yang Dia kehendaki. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa Allah Ta'ala itu melingkup, meliputi, yaitu di dalam kekuasaan Allah. Tidak ada satu manusia pun yang bisa lari dari lingkupan Allah. Wa dzkulna, dan ingatlah ya Muhammad, kami katakan kepada engkau, sesungguhnya Tuhan engkau meliputi segala manusia, ya, manusia manapun, dan dalam konteks ini adalah orang-orang musyrik Mekah. Ya, bahwa apa yang dikehendaki Allah itu akan berlaku kepada mereka. Mau dihancurkan, mau diselamatkan, mau diberi petunjuk, itu adalah atas kehendak Allah semata. Ya.
dan sudah banyak diberi tanda kepada mereka. Sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya," kami tidak jadikan ar-ru'ya. Ar-ru'ya itu penglihatan, yaitu apa yang dimaksud ar-ru'ya. Banyak, setidaknya ada 4 penjelasan para mufassir tentang ar-ru'ya. Yang pertama itu ar-ru'ya bermakna mimpi, bahwa yaitu mimpi-mimpi Rasulullah di Mekah yang nanti akan terjadi di masa depan. Pertama, mimpi Rasulullah SAW pada masari al-qaum, kan ada pertumpahan darah atau konflik berdarah antara kaum. Ketika terjadi itu, mimpi Rasulullah melihat itu. Ketika terjadi perang Badar, Rasulullah ingat mimpi itu. Inilah, seolah-olah inilah yang saya lihat dulu itu dalam mimpi. Nah, itu berarti pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW melalui mimpi bahwa nanti akan terjadi peperangan Masari. Kemudian yang kedua yang masuk dengan ar-ru'ya itu adalah mimpi Rasulullah SAW bahwa umat nanti akan memasuki kota Mekah dengan aman. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Fatah, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafun. Ya, Allah telah menjadikan mimpi Rasulnya itu menjadi mimpi yang benar. Kamu akan memasuki kota Mekah itu dengan aman, dalam keadaan mencukur rambut atau memendekkannya. Kamu tidak merasa takut. Yaitu masuk dengan ar-ru'ya. Kemudian yang ketiga ada lagi riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ar-Razi, bahwa Rasulullah SAW bermimpi satu ketika melihat salah seorang dari Bani Umayyah melompat dia ke atas mimbar Rasulullah SAW seperti kayak seekor monyet. Ya. Apa isyaratnya mimpi itu? Wallahu alam, tidak dijelaskan dalam cerita itu. Tapi begitulah dikisahkan bahwa ya ternyata kemudian hari Bani Umayyah itu berkuasa, merebut kekuasaan dari Ali ibnu Abi Thalib dalam peperangan Siffin, di mana Muawiyah ibnu Abi Sufyan merebut kekuasaan dari Ali dalam acara tahkim, yang itu membuat kaum muslim berpecah menjadi 3, yaitu yang mengakui kepemimpinan Muawiyah, dan yang menolak yaitu kaum yang menolak yaitu yang setia kepada Ali ibnu Abi Thalib, dan juga yang menolak yang keluar dari barisan Ali yang menjadi kaum Khawarij. Nah, yang keempat yang dimaksud ar-ru'ya ini, sebagaimana kebanyakan atau jumhur mufassirin, ini yang keempat. Ya. Yang tadi itu ya sebagian lah, sebagian mufassirin menjelaskan seperti itu, riwayat yang ada pada penafsiran ar-ru'ya ini, yaitu kembali kepada pangkal ayat, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Itu pangkal ayat. Jadi yang dimaksud dengan ar-ru'ya ini memang penglihatan yang dilihatkan oleh Allah SWT, berbagai ayat, tanda-tanda, kejadian, peristiwa di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu semuanya yang diperlihatkan kepada Rasulullah SAW itu dan diceritakan oleh Nabi ketika dia kembali dari Mi'raj pada pagi harinya. Nah, itu terbelahlah kaum muslimin, kaum penduduk Makkah. Ada yang percaya, ada yang tidak. Nah, itu disebut illa fitnatan linnas, kecuali menjadi cobaan bagi manusia. Ada manusia yang langsung dia beriman, percaya dia, karena tahu Rasulullah SAW tidak pernah menceritakan sesuatu yang bohong, yaitu Abu Bakar, sehingga beliau diberi gelar As-Siddiq, yang langsung membenarkan Rasulullah SAW atas ceritanya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Juga menjadi cobaan bagi manusia itu pohon yang terlaknat, yaitu yang dimaksud oleh para mufassirin. Ya, di ayat kan ini tidak disebutkan apa itu pohon yang terlaknat, pohon yang dia terkutuk dalam Al-Quran, yaitu pohon yang suatu pohon yang ditakuti atau tidak mau orang mendekatinya. Nah, kalau pohon, ada pohon rengasnya namanya. Nah, itu kalau ada pohon rengas itu, ya kalau orang sensitif kulitnya tersentuh kulit atau getah rengas itu, maka melepuhlah badannya. Nah, itu namanya syajarah mal'unah, pohon terkutuk. Tapi rengas itu bagus kayunya kalau dibuat perabotan, bisa dihilangkan racunnya itu. Nanti di akhirat diberitakan oleh Allah dalam neraka itu ada pohon, namanya pohon zakum. Summa innakum ayyuhad dallun al-mukazzibun la'akiluna min syajarin min zakum. Inna syajarata zakum ta'amul asim kal muhli yughli fil butun. Itu diceritakan dalam Al-Quran. Jadi kaum musyrik tak masuk di akalnya. Masa kata kau Muhammad, neraka itu di bahan bakarnya batu-batu, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya manusia dan batu. Mana pula ada tumbuh pohon di situ? Ya, ini kamu ngada-ngada nih, hai Muhammad. Nah, inilah fitnah, cobaan. Apakah mereka percaya atau tidak? Pohon itu bukan pohon biasa. Dia akarnya di api neraka itu, pupuknya api neraka itu. Manusia dan batu itu pupuknya. Maka berkembanglah pohon zakum ini, berbuah dia. Karena manusia di dalam neraka itu merasa haus dan lapar, maka diminumlah buahnya itu, penuh perutnya. Rupanya yang dia minum itu seperti timah mendidih, menggelegaklah perutnya itu. Famali'una minhal butun, penuh perutnya dengan buah zakum itu. Tapi rupanya dia itu ada buah-buah berduri yang menghancurkan segala isi perutnya. Ya, itulah pohon asy-syajaratu wasyajaratul al-mal'unah.
wasyajaratal mal'unah, yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin kepada itu untuk menjadikan mereka takut. Wa nukhawwifuhum, dan kami berkehendak untuk menjadikan mereka itu takut. Tapi apa yang terjadi? Malah diperolok-olok, tak percaya mereka. Fama yaziduhum illa tughyanan kabira, maka tiadalah bertambah mereka kecuali kedurhakaan yang amat besar. Tughyanan, mereka berbuat hal-hal yang melampaui batas. Kedurhakaan, kerudaan, dari tughyanan, dari tagha. Nah, kalimat tagha itu yang melampaui batas, yang durhaka, yang banyak berbuat maksiat. Itu yang balasnya mereka, peringatan-peringatan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam ayat ini. Mereka tantang itu, dan mereka membuat kedurhakaan yang amat besar. Ya, tidak menambah iman mereka, tidak percaya, malah hal-hal yang semacam itu membuat mereka semakin menolak dan tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, karena memang tidak masuk di akal mereka. Bagi kaum mukmin itu adalah peringatan, karena di azab neraka tentu saja itu adalah azab hukuman yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia itu ingat dan takut. Ya, ini juga bagi kita di zaman ini, supaya kita itu ingat dan takut kita terhadap wa'id ini. Ini nama al-wa'id. Al-wa'id itu adalah janji ancaman Allah SWT. Sudah disebutkan di dunia ini, tinggal kita aja yang milih. Ada wa'ad. Al-wa'ad itu janji yang bagus, janji dengan surga, dengan pahala yang banyak. Ada janji al-wa'id, yaitu janji ancaman, diancam dengan neraka ini, neraka jahanam, diancam dengan pohon zakum, dan macam-macam yang azab yang diceritakan oleh Allah SWT. Nah, tinggal kita pilih, dan jadi peringatan bagi kita. Ada juga orang yang berolok-olok. Jadi orang yang berolok-olok itu ada sepanjang zaman yang tidak percaya. Dan ini oleh sebab itulah sering digandengkan oleh Allah SWT, beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Ya. Liman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka itu tanda pentingnya itu iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat itu. Ya, karena memang itu lahannya untuk dipercaya, bukan untuk dipikir-pikirkan. Kalau kita pikir-pikirkan juga sudah ada jawabannya secara ilmiah, sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa zaman sekarang ini berbangkit kembali itu tidak lagi terlalu aneh, tidak lagi terlalu luar biasa, karena sains juga sudah bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya, tentu dengan kelahiran kembali, atau dengan yang kita sebut dengan teknologi cloning. Ya, itulah peringatan Allah kepada kita, dan supaya kita bertambah iman kita padanya, dan bertambah takut kita kepada ancaman Allah, dan membuat kita selalu ingat dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Shawab. Kalau ada yang akan kita diskusikan, silakan.